Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Rizkuo, NIRAM 0305190076 dari Prodi Agribisnis Hortikultura 2. Di sini saya akan mencoba untuk menerangkan apa yang sudah saya kerjakan, yaitu nilai waktu dan uang atau time value of money, mata kuliah analisa kelayakan usaha. Di sini sudah ada 4 soal yang sudah saya jawab dan saya akan mencoba mengulanginya lagi dari jawaban saya seperti itu. Langsung saja sebentar. Eh, so- Soal nomor 1. Jika Tuan A mempunyai peluang untuk memperoleh uang 2.200.000 tahun depan dengan asumsi return 8% per tahun, Tuan A bersedia mengeluarkan uang pada hari ini sebesar. Jadi dari soal ini kita dapat ketahui bahwa eh, FN atau eh VF atau nilai uang yang akan datang yaitu sebesar 2.200.000. Nah, terus bunga setiap tahun atau ditulis I interestnya atau returnnya itu 8% per tahun. Nah, dijadikan desimal 0,08. Nah, terus N ini adalah banyaknya tahun. Nah, ini tahun depan berarti 1 tahun, jadi hanya N. Nah, terus yang ditanyakan adalah nilai uang saat ini. Nah, kita menggunakan rumus PV sama dengan FV per 1 plus I pangkat N. Nah, kita lalu masukkan angka-angkanya. Nah, kita masukkan. Saya akan menulis ulang. Sama dengan FV sama dengan 2.200.000 dibagi 1,1,08 karena 1 ditambah 0,08. 1,08 pangkat pangkat 1. Karena N-nya adalah 1 tahun, maka hasilnya adalah sama, yaitu 2 juta 37.037 perak. Seperti itu ya, teman-teman. Mari kita lanjut untuk nomor 2. Budi menginginkan tabungan pada akhir tahun ke-8 sebesar 3.250.000 rupiah. Bila suku bunga tabungan 12% per tahun, berapa jumlah yang harus ditabung setiap akhir tahun? Nah, mari kita jawab. Nah, diketahui adalah nilai uang masa depan yang diinginkan oleh Budi ketika 8 tahun adalah 3.250.000 rupiah. Nah, I atau bunga per tahun setiap tahunnya adalah 12%. Kita buat desimal menjadi 0,12. Terus N banyaknya tahun adalah 8 8 tahun ya. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah yang harus ditabung setiap akhir tahun. Berarti ini pembayaran setiap periode akhir tahun. Yang ditanya adalah R. Nah,
Kita menggunakan rumus anuitas nilai di masa yang akan datang. Nah, ini adalah rumusnya. FVA N sama dengan R kurung buka 1 plus I atau bunga kurung tutup pangkat N min 1 dibagi I. Nah, langsung saja FVA-nya atau nilai masa yang akan datang sudah diketahui, yaitu 3.250.000 rupiah. Nah, kita masukkan saja ke rumus. Nah, ini 1 ditambah 0,12 sama dengan 1,12 dipangkatkan 8 dikurangi kurangi 1. Berarti 1. Bentar, saya tuliskan sama dengan 1,12 pangkat 8 kemudian kita kurangi 1 sama dengan, kemudian kita bagi kemudian kita bagi kita bagi dengan 0,12, maka hasilnya adalah sama ya, hasilnya sama 12,299. Nah, karena yang kita cari adalah R, maka R-nya pindah ruas ke kanan. Atau oh tidak, R-nya tetap, yang pindah ruas adalah 12,299,6-nya pindah ruas bagi, berarti 3.250.000 rupiah dibagi 12,2996. Nah, masukkan. Kemudian kita bagi dengan nilai ini, maka hasilnya sama ya teman-teman, hasilnya sama. Jadi jumlah uang yang harus ditabung setiap akhir tahun adalah 264.234 rupiah. Seperti itu. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Dian menerima pinjaman untuk membuka usaha jual beli tanaman obat sebesar 150 juta rupiah dengan bunga 13,5% per tahun, dan Dian diminta untuk mengangsur pembayaran dalam jangka waktu 6 tahun dimulai akhir tahun pertama. Berapa besar angsuran setiap tahun? Mari kita jawab. Nah, diketahui nilai uang saat
ini, oh maaf, maksud saya nilai uang yang akan datang yang masa depan, yaitu dari 150 juta yang dimiliki oleh Pian dengan cara meminjam. Kemudian ada bunga setiap tahun sebesar 13,5%. Jadikan desimal menjadi 0,135. Kemudian ada jangka waktu pembayaran selama 6 tahun. Berarti N sama dengan 6 ya. N sama dengan 6. N sama dengan 6. Nah, kemudian yang ditanya sama dengan tadi, yaitu R. R-nya berapa? Berapa besar angsuran setiap tahunnya? Nah, mari kita masukkan rumus. Rumusnya sama seperti tadi, akan tetapi ada perbedaan. Rumusnya adalah PVN sama dengan R kurung buka 1 min kurung buka 1 per kurung buka 1 plus I atau bunga pangkat N kurung tutup dibagi I. I adalah bunganya. Nah, kita masukkan, yang dicari adalah R. Nah, ini bisa dilihat. Nah, dari sini 1 plus 0,135 menjadi 1,135 ya. Terus dipangkatkan 6 menjadi 2,1378 dan sekian. Terus kita bagi lagi dan kurangi 1, hasilnya adalah sekian. Nah, kemudian kita bagi 150 juta dengan 3,942 sekian untuk mendapatkan R-nya. Nah, mari kita bagi. Sama dengan kita bagi dengan 3,9425425 sama dengan, nah hasilnya sama, yaitu jadi besar angsuran Dian setiap tahun adalah 38 juta 46.880 rupiah. Nah, selanjutnya Martin memiliki 10 juta yang dapat dia setorkan di salah satu dari 3 rekening tabungan untuk jangka waktu 3 tahun. Bank A memajemukkan bunga setahun sekali. Bank B mengumpulkan bunga 2 kali setahun, dan Bank C menggandakan bunga setiap kuarter. Ketiga bank tersebut telah menetapkan tingkat bunga tahunan sebesar 4%. Berapa jumlah yang
akan dimiliki Mr. Martin pada akhir tahun ketiga pada masing-masing bank. Nah, berdasarkan temuan Anda, bank mana yang harus ditangani oleh Mr. Martin dan mengapa? Nah, jadi di soal ini, jadi diketahui PO atau pinjaman atau tabungan pokok yang dimiliki oleh Martin ini sebesar 10 juta rupiah atau uang yang dimiliki Martin yang akan disetorkan ke bank. Terus ada bunga setiap tahun yaitu 0,04 atau 4% per tahun. Nah, terus jangka waktu atau banyaknya tahun itu 3 ya, N-nya 3. Nah, terus untuk bunga majemuknya ada berbeda-beda setiap bank. Bank A setahun sekali, Bank B 2 kali setahun, dan Bank C setiap kuarter atau 4 tahun sekali. Lanjut, ditanya adalah FV atau nilai masa depan dari bank A, B, dan C yang harus ditangani. Sebelumnya kita harus mencari berapa sih besaran dari V dari bank ini ya. Langsung kita masuk ke penyelesaiannya. Rumus bank A dengan sistem bunga setahun sekali. Ini kita menggunakan rumus PO sama kurung buka 1 plus I pangkat N. Nah, kita masukkan angkanya. Kita masukkan ya. Sama dengan 10 juta kita kalikan dengan kurung buka 1 min 0,4% kurung tutup pangkat 3. Pangkat 3 sama dengan maaf. Mohon maaf, salah. 1 Baik, kita coba menghitung lagi. Kita mulai dari ini 1 plus I menjadi 1,04 karena 1 ditambah 0,04 dipangkatkan 3.
menjadi 1,124864 sama. Kemudian kita kalikan ya. 1 juta kita kalikan dengan tadi, hasilnya sama ya. Hasilnya sama 11.248.640 rupiah. Kemudian kita masuk ke kedua, kita nyari FV3 Bank B dengan sistem bunga 2 kali setahun. Nah, rumusnya PO dikali kurung buka 1 plus 1 per M pangkat M kali N. Nah, kita masuk 1, kita hitung dari kurung Kurowo yang paling dalam dulu. I 0,04 dibagi 2 sama dengan 0,02. Ini bisa dilihat di sini. Terus kita tambahkan 1, berarti 1,02 dipangkatkan 6 ya, pangkat 6 ini sini ya, di sini saja. 1,02 dipangkatkan 6 sama dengan ya, sama ya guys. Selanjutnya kita kalikan 10 juta. Kali ini, hasilnya sama juga ya. Jadi 11.261.624 rupiah. Kemudian yang ketiga, FV3 Bank C dengan sistem bunga kuarter atau 4 kali setahun. FV3 Bank C, kita menggunakan rumus PO atau uang yang dimiliki, uang awal, dikali kurung buka 1 plus 1 per M pangkat M kali N kurung tutup. Kita mulai hitung dari awal. Dari kurung Kurowo yang paling dalam, 0,04 dibagi 4 sama dengan 0,01 ini ya. Ini. Kemudian ditambahkan 1 jadi 1,01 pangkat 12. Kita hitung dari sini. 1,01 pangkat 12. Oh, maaf, sama dengannya ternyata belum ditulis, guys. Hasilnya ya sama, kita kalikan 10 juta.
hasilnya sama, 11 juta 20 11 juta 268.250 rupiah. Jadi dapat disimpulkan Mr. Martin lebih baik menyetorkan ke rekening tabungan ke bank C karena mempunyai bunga yang lebih tinggi, sehingga tabungan yang dihasilkan dari bank C ini sebesar 11.268.250 rupiah. Nah, sekian pembahasan dari 4 soal ini. Masih banyak kekurangan dalam pembuatannya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.